Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bupati Atnah, SPD MPD dan Ibu Dita Aldila Krisma MP, dosen mata kuliah kuliah statistika deskriptif. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan analisis data presentasi rumah tangga yang dimiliki menguasai komputer menurut provinsi di perkotaan tahun 2020. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Nurul Rahma Al-Fadilah dengan yang terakhir 011, kemudian saya Mulai Istirahayu dengan 3 digit MP1, kemudian ada Mas dengan 3 digit NPM terakhir, dan Mbak Siti Dea Nur Rohmah terakhir 099. Nah, untuk yang pertama, pembahasan Nurul Rahmah. Pada Mbak Nurul Rahmah, saya Sebelumnya suara aku kedengeran nggak? Suara aku putus-putus nggak? Kedengeran? Oke. terdengar, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Dwi atas Iya, waktunya. Di sini kita mengambil data persentase rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer. Nah, di sini kita mengambil 34 provinsi yang ada di Indonesia ya, dari NTB sampai yang terakhir ada Yogyakarta. Nah, kita mengambil sumber bisa dilihat pada layar ya, itu kayak TPS, itu. Terus yang selanjutnya kita analisis permasalahan. Dari tabel di atas kita tuh bisa lihat bahwa Yogyakarta itu merupakan provinsi tertinggi yang memiliki atau menguasai komputer dengan presentasenya 41,96%, hampir 42%. Nah, sedangkan di NTB sendiri itu dia itu merupakan provinsi terendah yang memiliki atau menguasai komputer dengan persentase 17,92%. Selanjutnya, analisis variabel. Dalam penelitian itu terdapat dua variabel. Yang pertama variabel bebas dan variabel terikat. Jadi bedanya variabel bebas dengan variabel terikat itu, variabel bebas adalah suatu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya itu kemampuan atau penguasaan komputer tiap rumah tangga. Sedangkan variabel terikatnya adalah suatu pengertian dari variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Nah, di sini variabel terikatnya adalah hasil persentase rumah tangga pada tiap provinsi. Selanjutnya ada analisis populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah keseluruhan dari objek variabel yang diteliti. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah data rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer. Nah, yang kedua itu ada sampel. Sampel itu sebagian dari populasi yang kita teliti. Nah, sampelnya ini adalah data rumah tangga pada tiap provinsi yang memiliki atau menguasai komputer di perkotaan. Dari saya cukup, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Dwi Rizky. Terima kasih. baik, terima kasih Mbak Nurul atas berlanjut. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis ukuran pemusatan data. Nah, data presentasi rumah tangga yang menguasai komputer menurut provinsi di perkotaan itu termasuk data sampel. Ukuran pemusatan data sendiri adalah nilai yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kumpulan data dengan mengidentifikasi pusat kumpulan data tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada rataan hitung atau min. Nah, rataan hitung atau disebut rata-rata merupakan nilai yang menunjukkan nilai yang dapat mewakili pusat data. Rumusnya X1 plus X2 plus X3 plus dibagi dengan N, di mana X bar adalah rataan, N adalah banyaknya data. Sehingga diperoleh dari rata-rata dari data di atas yaitu 0,85. Yang kedua yaitu ada modus. Nah, modus merupakan nilai yang dalam suatu data statistik sering digunakan dalam menentukan rata-rata data kualitatif. Nah, di situ dapat kita lihat dan frekuensinya. Nah, di mana nilai presentase tersebut memiliki frekuensi yang sama yaitu 111. Dapat dikatakan data di atas tidak memiliki nilai modus. Kemudian yang ketiga ada itu merupakan nilai data yang kumpulan data setelah data tersebut diukur.
Seterusnya, untuk itu ganjil, maka data ke n plus satu dibagi 2. Nah, jika n adalah genap, maka data ke setengah n ditambah data ke setengah bagi 2. Nah, data yang kami ambil itu n sama dengan genap, maka kita menggunakan rumus yang kedua sehingga diperoleh mediannya adalah 30,79. Nah, selanjutnya yaitu analisis ukuran letak data yang akan dijelaskan oleh maksud saya oleh Mas Guntur kepada Mas. Baik, terima kasih Mbak Dwi atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis ukuran letak data. Nah, ukuran letak data adalah nilai yang didasarkan pada letak ukuran dalam suatu kumpulan data. Ukuran letak data membagi data terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Nah, yang pertama yaitu ada kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data berurutan menjadi 4 bagian yang sama. Yang pertama yaitu kuartil bawah atau dapat disimbolkan dengan Q1. Nah, untuk mencari eh, data kuartil Q1, kita bisa menggunakan data ke seperempat N plus 1 jika datanya itu ganjil dan data ke seperempat N plus 2 jika datanya genap. Nah, karena data yang kita gunakan yaitu data genap, maka kita menggunakan yang bawah yaitu data ke seperempat N plus 2. Nah, didapat kuartil satunya yaitu data ke-9 yaitu 24,94. Selanjutnya yaitu kuartil tengah atau dapat disimbolkan dengan Q2. Uh, Sama seperti di atas, untuk mencari data kuartil tengah yaitu data ke N plus 1 per 2 jika datanya ganjil dan data ke setengah N plus data ke setengah N plus 1 per 2 jika datanya genap. Nah, untuk kuartil tengah atau kuartil 2 didapat yaitu data ke-17 ditambah data ke-18 dibagi 2 yaitu 30,57 ditambah 31,01 dibagi 2 yaitu didapat hasil data kuartil tengahnya yaitu 30,79. Selanjutnya yaitu kuartil atas atau Q3. Kuartil 3 dapat dicari dengan data ke 3 per 4 dalam kurung N plus 1 jika datanya ganjil dan data ke 3 per 4 dalam kurung N plus 2 minus 1 jika datanya genap. Nah, pada data yang kita gunakan, kuartil atasnya itu didapat data ke 3 per 4 dalam kurung 36 minus 1, yaitu data ke 26. Didapat kuartil atas atau kuartil 3, yaitu 33,66. Yang kedua yaitu ada desil. Desil adalah nilai yang membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama. Rumusnya yaitu DI sama dengan data ke I dalam kurung N plus 1 per 10. Keterangannya yaitu DI adalah desil ke I. Kemudian I yaitu sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Dan N yaitu banyaknya data. Pada data yang kita gunakan, N-nya sama dengan 34. Nah, desil pertamanya yaitu D1 sama dengan data ke 1 dalam kurung 34 plus 1 per 10. Nah, didapat yaitu data ke-3,5. Nah, data ketiga ditambah data keempat per 2. Maka hasilnya yaitu 21,9. Selanjutnya yaitu ada desil keempat.
kita masukkan ke rumus yaitu data ke 4 dalam kurung 34 plus 1 dibagi 10 yaitu didapat data ke-14. Data ke-14 yaitu 28,60. Jadi desil keempat yaitu 28,60. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data berurutan menjadi 100 bagian yang sama. Rumusnya yaitu PI sama dengan data ke I dalam kurung N per 1 per 100. Keterangannya yaitu PI sama dengan persentil ke I dan I sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 99. Dan N yaitu banyaknya data. Nah, kita akan mencari yaitu persentil ke-15. Nah, P15 sama dengan data ke-15 dalam kurun 34 plus 1 per 100. Nah, didapat yaitu data ke-525 per 100, yaitu data ke-5,25. Selanjutnya yaitu persentil ke-70, yaitu data ke-70 dalam kurun 34 plus 1 per 100. Didapat yaitu data ke-24,5. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Badui. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Guntur atas pemaparannya. Kita berlanjut ke analisis ukuran penyebaran data yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti Dea. Kepada Mbak Dea, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Selanjutnya yaitu analisis ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Nah, pada penjelasan sebelumnya kan sudah ditemukan hasil dari MEA-nya yaitu 29,85. Nah, berikut merupakan tabelnya. Nah, tabelnya itu keterangannya ada X, X1, XI min X bar, dan X min X bar kuadrat. Nah, sebagai datanya sebagai berikut ya, dapat dilihat pada Word. Selanjutnya, Mbak. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jangkauan nih. Jangkauan atau rank merupakan selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai terendah. Nah, rumusnya yaitu R sama dengan data maksimal dikurangi data minimal. Yaitu data maksimalnya kan udah diketahui 41,96 dan data minimalnya itu 17,92. Jadi data maksimal dikurangi data minimal yaitu 41,96 dikurangi 17,92. Jadi menghasilkan 24,04. Jadi dapat kita ketahui jangkauannya yaitu 24,04. Selanjutnya ada simbangan rata-rata. Nah, simbangan rata-rata atau deviasi rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data. Nah, simpangan rata-rata adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Nah, rumusnya yaitu SR sama dengan sigma dengan batas bawah F sama dengan 1 dan batas atasnya N X dalam kurung XI min X bar per N min 1. Nah, keterangannya yaitu SR merupakan simbangan rata-ratanya dan N merupakan banyaknya data. XI sama dengan data ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, X barnya yaitu rata-ratanya. Untuk simbangan rata-rata dapat kita hitung yaitu SR sama dengan sigma dengan batas bawahnya F sama dengan 1 dan batas atasnya N dalam kurung XI min X bar per N min 1. Jadi sama dengan SR-nya yaitu 158,52 per 33. Jadi dapat kita ketahui SR-nya yaitu 4,80. Selanjutnya, selanjutnya yaitu ada simbangan baku. Nah, simbangan baku atau deviasi standar termasuk ke dalam ukuran penyebaran data juga seperti simbangan rata-rata. Nah, simbangan baku ini bisa didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata.
Untuk rumus dari simpangan baku sendiri yaitu S sama dengan akar eh, ak- akar sigma dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya sama dengan N dalam kurung XI min X bar kuadrat per N min 1. Nah, keterangannya yaitu S-nya merupakan simpangan baku, terus N sama dengan banyaknya data. XI-nya yaitu data ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya X barnya yaitu rata-rata. Nah, simpangan baku tersebut bisa kita hitung dengan S sama dengan akar sigma dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N dalam kurung X min X bar kuadrat per N min 1. Nah, S-nya yaitu akar 1063,85 per 33. Jadi S-nya sama dengan akar 32,238. Nah, jadi dapat kita ketahui simpangan bakunya yaitu akar 32,238. Nah, selanjutnya ada variansi. Nah, variansi di sini adalah rata-rata dari perbedaan kuadrat. Nah, variansi diartikan juga tentang seberapa tersebar titik-titik data dalam populasi atau sampel pada data tersebut. Dengan rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma dengan batas bawahnya F sama dengan 1 dan dan dengan batas atasnya N dalam kurung XI min X bar kuadrat per N min 1. Keterangannya yaitu S kuadrat yaitu variansi, N sama dengan banyaknya data, XI sama dengan data ke 1, 2, 3 dan seterusnya, dan X barnya tadi merupakan rata-rata. Nah, variansi itu dapat kita hitung dengan S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan batas bawahnya I sama dengan 1 dan batas atasnya N dalam kurung XI min X bar kuadrat per N min 1. Maka eh, S kuadrat sama dengan 1063,85 per 33 dapat kita hasilkan 32,238. Jadi variansinya yaitu 32,238. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dea atas penjelasannya. Kita berlanjut ke penyajian data diagram menggunakan. Terima kasih Mbak Dea. Selanjutnya kita berlanjut ke penyajian data diagram program R, yaitu diagram garis akan dijelaskan oleh Mbak Nurul Rahma. Kepada saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dwi atas waktunya. Di sini selanjutnya adalah penyajian data diagram menggunakan program R. Yaitu yang pertama adalah diagram garis. Turun Mbak. Nah, seperti yang kita ketahui ya, diagram garis itu adalah diagram yang berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data tersebut. Nah, langkah-langkah membuat diagram garis berdasarkan data rumah tangga tiap provinsi yang memiliki atau menguasai komputer dengan menggunakan program R itu ada cukup banyak ya. Yang pertama ada pada program R kita input data dari Excel. Itu yang pertama banget. Terus yang kedua install ggplot dengan memasukkan sintaks install.package atau itu petik ggplot2, petik dan tekan run. Kemudian aktifkan ggplot2 dengan sintaks library ggplot2 selanjutnya tekan run lagi. Terus yang ketiga pilih variabel dari data yang akan digunakan untuk membuat diagram. Ya, dilanjutkan dengan membuat data frame dari kedua variabel tersebut. Nah, langkah yang keempat adalah gunakan sintaks untuk membuat diagram garis dan mengatur warna, ukuran, serta judul pada diagram.
kita bisa nulis di sama dengan itu di awal sintak untuk mempermudah dalam penggunakannya. Nah, sama kayak yang kelima, kita bisa edit teks dalam sama dengan yang keempat, yang kelima itu kita bisa edit teks dalam sumbu X dan sumbu Y seperti ukuran dan warna pada nama sumbu X dan Y dan lain-lain ya. Terus untuk mempermudah dalam menggunakan sintak, kita dapat ditulis sama dengan pada awal sintaks kayak yang tadi pokoknya. Terus next Mbak. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarnya. Terus selanjutnya untuk memunculkan diagram garis dengan menuliskan kita cukup menuliskan D ditambah E karena kan tadi kita di langkah 4 sama 5 udah nulis D sama dengan terus E sama dengan lalu tekankan maka diagram garis akan muncul seperti gambar di bawah ini seperti ini. Ini dari saya cukup selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Nurul atas penjelasannya. Kita berlanjut ke diagram batang. Nah, diagram batang ini merupakan suatu diagram yang menampilkan batang-batang persegi atau balok yang digunakan untuk menampilkan suatu data, juga menggambarkan suatu perubahan nilai objek atau data penelitian dalam periode tertentu. Nah, cara-caranya untuk membuat dalam program R, yang pertama kita input data dari Excel, kemudian yang kedua kita install ggplot2 dengan memasukkan sintak install.packages, buka petik 2 ggplot2 itu petik kurung tutup dan tekan run, kemudian aktifkan ggplot2 dengan sintak library kurung buka ggplot2 kurung tutup dan tekan run. Kemudian pilih variabel dari data yang akan digunakan untuk membuat diagram, buat data frame dari kedua variabel tersebut. Yang selanjutnya yaitu gunakan sintak untuk membuat diagram batang dan mengatur warna, ukuran, serta judul pada diagram. Dapat menambahkan A- pada awal sintak untuk mempermudahnya. Yang kelima yaitu edit teks dalam sumbu X dan Y seperti ukuran dan warna pada nama sumbu X dan Y serta lain-lain. Permudahnya dapat menuliskan B- pada awal sintak. Adalah sintaknya. Step yang terakhir yaitu munculkan diagram garis dengan menuliskan D plus E karena pada langkah itu tadi sudah dituliskan D minus dan E minus, lalu tekan run, maka diagram garis akan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu diagram lingkaran yang akan dijelaskan oleh Mbak Siti Dea. Kepada Mbak Dea, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dwi atas waktunya. Selanjutnya yaitu ada diagram lingkaran. Nah, apa sih diagram lingkaran? Diagram lingkaran atau diagram pie adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan keseluruhan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk lingkaran. Nah, berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran berdasarkan data rumah tangga yang menguasai komputer di perkotaan tahun 2020 menggunakan program R. Untuk yang pertama yaitu kita bisa menginputkan data dari Excel ke program R. Selanjutnya kita bisa menuliskan variabel pada data yang akan dibuat pada program R dengan menuliskan sintak. Nah, sintaknya itu seperti gambar di bawah. Nah, nanti ada sintaknya ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu nah, itu merupakan sintaknya. Selanjutnya, eh, kita dapat menuliskan sintak untuk membuat diagram lingkaran. Nah, dalam sintak diagram lingkaran, kita dapat menambahkan seperti judul program, warna diagram, radius, ukuran dari diagram lingkaran tersebut, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sintak di bawah ini. Nah, itu merupakan sintak dari diagram lingkaran. Selanjutnya, kita bisa memunculkan diagram lingkaran tersebut dengan mengeblok semua sintak yang telah kita tuliskan dalam program R, lalu kita tekan run. Nah, eh, maka gambar diagram lingkaran maka gambar dari diagram lingkaran tersebut akan muncul seperti gambar di bawah ini. Nah, untuk warnanya sudah jelas itu rainbow ya, dan ada radiusnya juga, ada persenannya juga.
Bisa dilihat pada gambar ya. Selanjutnya, Mbak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dea atas penjelasannya. Kemudian selanjutnya itu ada diagram histogram yang akan dijelaskan oleh Mas Guntur. Kepada Mas Guntur, Baik, terima kasih Mbak Delis. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat diagram histogram pada program R. Nah, histogram adalah penyelesaian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram patang tegak. Namun pada histogram ini eh, di antara dua batang yang berdampingan itu tidak terdapat jarak sehingga antara satu batang dan batang lainnya berimpit. Berbeda dengan diagram batang pada umumnya. Nah, langkah-langkah untuk membuat diagram histogram berdasarkan data rumah tangga yang menguasai komputer di perkotaan tahun 2020 menggunakan program R, yaitu yang pertama kita menginputkan data dari Excel ke program R. Nah, kemudian setelah data kita sudah inputkan, kita bisa menulis skrip atau sintaks pada program R. Nah, sintaks bisa dilihat nanti pada gambar 7. Itu adalah sintaks yang saya gunakan untuk membuat diagram histogram. Nah, kemudian uh, pada penulisan sintaks ini kita bisa menuliskan judul, kemudian mengubah warna, menuliskan, kemudian memberi garis tepi, dan lain sebagainya. Nah, sintaksnya bisa dilihat pada gambar 7 seperti berikut ini. Nah, selanjutnya setelah sintaks-sintaks tersebut sudah ditulis, kita dapat mengeblok semua sintaks, kemudian kita tekan run. Nah, maka diagram histogram akan muncul seperti pada gambar 8. Next, Mbak. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran statistika dengan program R. Nah, program R ini kan adalah salah satu software yang sering digunakan untuk analisis data dan data science. Beberapa parameter statistika deskriptif dapat dihitung dengan program R. Nah, untuk menghitung, kita perlu memanggil fungsi-fungsi yang bersubstitusi di dalam program R. Nah, kemudian sebelum memanggil fungsi, kita perlu mengimport data yang akan dihitung terlebih dahulu. Nah, pada gambar 9 uh, adalah sintaks-sintaks yang kami gunakan untuk menghitung statistika dari data nilai persentase atau data yang kita input. Nah, pada gambar 9 ini, uh, pertama kita menginput datanya terlebih dahulu. Nah, pada di sini saya menghitung, yaitu mencari nilai minimum dan maksimum, kemudian menghitung jangkauan, menghitung mean atau rata-rata, kemudian menghitung median, menghitung varians, dan menghitung simpangan baku, kemudian menghitung kuartil, yaitu ada kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Nah, hasilnya dapat dilihat pada gambar 10 dan 11. Nah, ini merupakan gambar 10 dan ini merupakan gambar 11, yaitu hasil dari perhitungannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. baik, terima kasih Mas Guntur atas penjelasannya. Nah, itu tadi
pemaparan presentasi kami pada hari ini. Nah, kesimpulannya, izinkan saya membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. Nah, berdasarkan analisis pengukuran statistika pada data di atas yang kita sudah bahas tadi, kita memperoleh berbagai informasi yang akurat mengenai pemusatan data, ukuran letak, hingga ukuran penyebaran data, serta penyajian data dengan aplikasi program R untuk memunculkan diagram. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa Provinsi NTB memiliki penguasaan yang rendah terhadap komputer, sedangkan dengan penguasaan tertinggi terhadap komputer adalah Provinsi Aceh. Nah, dari hasil analisis data ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk pihak-pihak terkait. Nah, itu saja pemaparan dari kelompok 5.